Tadi sudah disampaikan kepada adik-adik mahasiswa bahwa undang-undang perampasan aset itu terkait dengan beberapa undang-undang yang saling terkait dan supaya tidak tumpang tindih. Terakhir kami sudah sampaikan bahwa tinggal menunggu KUHP selesai, kita akan bahas undang-undang perampasan aset karena itu saling terkait. Kali ini kita bergeser sedikit ya dari soal ijazah palsu, kita masuk bahas dulu berkaitan soal DPR dan teater pengkhianatan terhadap RUU perampasan aset. Teman-teman semua ingat ada satu agenda yang pernah dijanjikan oleh DPR, oleh wakil rakyat gitu ya, yang selama ini sangat dinanti-nanti, ternyata sampai hari ini itu tidak jelas juntrungannya, yaitu adalah RUU perampasan aset yang kita seolah-olah ini diamnesiakan gitu ya. Teman-teman sekalian, saya yakin peristiwa ini kita tidak akan pernah melupakan karena seperti dalam video tadi, ini adalah bagian dari jejak sejarah. Saya mengistilahkan adalah Agustus Kelam, di mana kalau kita tahu semua aspal di gedung mewah pada saat itu membara gitu ya. Bukan hanya sekedar membara, tidak hanya darah yang tumpah, tapi bahkan ada nyawa manusia yang hilang. Ada misalnya kita tahu pada saat itu ada pemicunya adalah seorang ojol gitu ya, meninggal dunia karena dilindas oleh kendaraan taktis. Ya, aparat keamanannya harusnya mengamankan di lapangan, justru membunuh manusia. Dan ini kemudian memantik bergolak di seluruh tanah air dan korbannya sampai cukup banyak, bahkan ada yang meninggal misalnya di Sulawesi, di Kalimantan macam-macam gitu ya. Tidak hanya manusia yang korban, bahkan juga pada saat itu adalah fasilitas publik. Pemicunya sederhana, lagi-lagi adalah karena wakil rakyat tidak bekerja sesuai dengan janjinya. Wakil rakyat dituding atau dianggap oleh publik telah mengkhianati mandat konstitusi, mengkhianati rakyatnya. Di mana ketika ekonomi sangat sulit, justru wakil rakyat berpoya-poya, tunjangan perumahannya sangat tinggi, gaji per bulannya sangat tinggi, bahkan tunjangan perumahan, tunjangan telepon gitu ya, rumah aspirasi, dan dana resesnya pun sangat berlimpah. Maka kemudian pada saat itu publik bereaksi dan menganggap wakil rakyat bukan lagi wakil sesungguhnya, tapi wakil kepentingan tertentu dan juga adalah wakil dirinya sendiri. Sekali lagi bukan wakil rakyat. Dan inilah kemudian rakyat menjadi marah, apalagi ketika melihat dan menyaksikan, mendengar perkataan atau penjelasan dari wakil rakyat yang pada saat itu justru memperlihatkan sangat pongah. Ada yang bereaksi misalnya ketika dikomentari berkaitan dengan tunjangan perumahan, mereka menyebut itu adalah hal yang kecil dan macam-macam. Padahal ada banyak rakyat yang hari ini untuk membayar kontrakan saja 300.000 per bulan itu betapa sangat susahnya. Tapi di DPR puluhan juta per bulan dianggap hal yang sangat sedikit. Inilah yang menjadi pemicu, teman-teman saya kita bahas itu ya. Maka bereaksi publik, ada banyak tuntutan, tapi salah satu yang paling krusial yang dituntut oleh mahasiswa dan masyarakat itu adalah rancangan undang-undang perampasan aset yang sesungguhnya sudah tertahan puluhan tahun. Jadi ini adalah aspirasi yang sudah cukup lama, hampir bersamaan dengan pembentukan undang-undang KPK. Karena publik sadar betul bahwa korupsi itu hanya bisa diatasi, korupsi hanya bisa ditangani bersamaan pada saat itu adalah selain institusi KPK diperkuat dan sekarang sudah dilemahkan, juga harus dibarengi dengan undang-undang perampasan aset. Maka undang-undang ini terus didorong gitu ya. Hanya saja seperti kita ketahui semua, tidak akan ada koruptor yang tenang untuk kemudian ridho terbentuknya KPK yang kuat. Hal yang sama juga, tidak akan ada koruptor yang bisa rela lahirnya undang-undang perampasan aset gitu ya. Inilah dua hal yang memang sangat krusial sehingga kemudian publik mendesak gitu ya. Sejatinya kalau betul-betul anggota DPR itu adalah anggota wakil rakyat gitu ya, sebagai konstituen yang mendengar suara konstituennya, maka pada saat itu DPR harusnya mempercepat. Kalau anggota DPR itu adalah bukan bagian dari koruptor itu. Karena sekali lagi seperti yang disebutkan tadi, hanya koruptor lah yang tidak setuju ada KPK dan hanya koruptor lah yang tidak setuju dengan undang-undang perampasan aset. Walau alam gitu ya. Teman-teman semua, apa yang terjadi ketika terjadi eskalasi yang sangat tinggi, ibaratnya kita tidak tahu
betulkah DPR itu tobat? Betulkah DPR itu sadar dengan dirinya? Lalu kemudian ketika eskalasi sangat tinggi pada saat itu, dia bulan Agustus gitu ya 2025, kemudian tiba-tiba pimpinan DPR bersama beberapa anggota gitu ya, itu kemudian tampil di publik dan membuat pernyataan, merespon tuntutan publik, merespon tuntutan rakyat, merespon tuntutan mahasiswa. Salah satu yang paling krusial sekali lagi saya sebutkan tadi adalah dari sekian banyak tuntutan gitu ya, misalnya menghentikan tunjangan perumahan gitu ya, di DPR menyatakan tidak, bahkan ada anggota DPR diberhentikan sementara meskipun dalam konstitusinya. Jadi ini pemerintahnya hanya akal-akalan sebenarnya gitu ya, sekedar gula-gula supaya masyarakat diam, yang sesungguhnya memang dalam konstitusi tidak ada. Kalau yang ada itu adalah berhenti-berhenti gitu ya. Lalu kemudian ada anggota DPR dinonaktifkan, dan juga pada saat itu adalah dijanjikan, dinyatakan, memang tidak ada hari yang disebutkan, tapi disebutkan adalah sesegera mungkin undang-undang perampasan aset itu akan ditetapkan. Tapi apa yang terjadi? Sekali lagi, saat itu adalah para pimpinan DPR tampil di publik seolah-olah sebagai pahlawan, atau mungkin seolah-olah seperti orang yang pernah berdosa lalu kemudian tobat dan menjanjikan gitu ya, menebar janji manis kepada publik bahwa akan sesegera mungkin. Dan publik pada saat itu bersorak gitu ya, karena melihat ada respon. Tapi apa yang terjadi? Sampai hari ini undang-undang perampasan aset itu bukannya bergerak maju, semakin redup, bahkan hampir suara itu sudah tidak terdengar di lembaga parlemen sana. Sebaliknya yang terjadi adalah justru yang kita dengar, yang kita saksikan, yang kita alami sekarang ini, yang terjadi justru banyak kebijakan berdamai bersama koruptor. Misalnya, ada pemotongan hukuman. Bahkan yang ada adalah pengurangan masa hukuman itu, dan itu ada di KUHP. Jadi yang dikeluarkan adalah bukannya undang-undang perampasan aset, tapi justru DPR memproduksi adalah, kalau lalu pelemahan undang-undang, sekarang ini justru adalah berdamai pada koruptor. Apakah itu DPR kita bisa masih percaya atau tidak gitu ya. Tapi faktanya sudah seperti itu. Nah teman-teman sekalian, saya ingin kita membahas ini sebenarnya berkaitan supaya kita tidak lupa. Karena sesungguhnya sejatinya tidak bisa sampai hari ini kita letakkan kepercayaan 100% kepada DPR. Begitu masyarakat diam saja, bahkan bersuara biasa saja, maka pada saat itu aspirasi kita tidak akan pernah dibahas. Apalagi kalau sudah diam. Maka undang-undang perampasan aset ini harus disuarakan terus, harus ditagih janji mereka. Dan harus ada kesadaran kita, sekali lagi seperti sebut tadi, bahwa tidak akan ada koruptor itu akan ikhlas, ridho untuk mempercepat pembahasan undang-undang ini. Kenapa undang-undang ini begitu sangat ditakuti? Karena ketahuilah bahwa sesungguhnya yang ada sekarang ini tidak akan pernah membuat koruptor itu takut. Makanya kalau ada yang bertanya kenapa korupsi semakin banyak, korupsi subur saja karena memang undang-undangnya biasa saja. Ada yang menyebut tuntutannya besar dan macam-macam, dibawa ke Sukamiskin, tapi di Sukamiskin sana adalah namanya lembaganya Sukamiskin, tapi di sana justru adalah berkumpul orang-orang yang senang memiskinkan rakyatnya. Di sana berlimpah fasilitas yang dipenuhi, berlimpah fasilitas yang mereka nikmati, dan itu dari uang rakyat, dan mereka sesungguhnya pada saat menjabat adalah merampok rakyat. Jadi LP ini adalah lembaga Sukamiskin. Yang harusnya dipertegas adalah LP kepada orang-orang yang suka memiskinkan rakyatnya. Sekali lagi, undang-undang perampasan aset itu adalah ditakutkan karena memang sesungguhnya yang ditakuti oleh koruptor itu bukan hukuman yang ada sekarang. Yang ditakutkan koruptor itu adalah ketakutannya adalah bagaimana jangan-jangan dia menjadi miskin. Mereka korupsi adalah karena serakah. Mereka korupsi karena ingin kaya, dan kekayaan itu adalah melampaui dari nafsunya. Sehingga dengan sendirinya ditakuti oleh mereka adalah bagaimana suatu waktu menjadi miskin. Undang-undang perampasan aset adalah salah satu yang diatur dalam adalah memiskinkan para koruptor itu. Dan tidak perlu menunggu vonisnya. Dalam undang-undang perampasan aset adalah sesungguhnya mengatur bagaimana negara bisa merampas aset masyarakat, merampas aset pejabat apabila aset itu tidak bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu adalah diperoleh secara halal. Apabila negara meyakini bahwa ternyata fasilitas itu, kekayaan itu diperoleh secara haram, maka pada saat itu bisa langsung disita menjadi milik negara. Itu artinya koruptor itu bisa kembali menjadi semiskin-miskinnya. Dan itu yang sesungguhnya ditakutkan oleh para koruptor. Saya tidak menjudge apakah teman-teman di DPR sana itu adalah bagian dari orang koruptor, tapi untuk membuktikan bahwa
mereka itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang berintegritas adalah bisa kita lihat apakah dia membahas undang-undang perampasan aset atau tidak. Karena kalau mereka tidak membahas itu artinya mereka setidak-tidaknya bersama dengan koruptor itu. Yang kedua yang ditakutkan undang-undang ini adalah sesungguhnya kalau ternyata teman-teman di DPR sana itu adalah koruptor, maka itu artinya mereka membuat peti mati pada dirinya sendiri. Membuat ibaratnya senjata makan tuang. Maka mudah-mudahan saya keliru gitu ya. Yang akan dilakukan sampai tahun 2009 seperti yang dilakukan oleh periode yang lalu. Dia akan hanya terus beralasan untuk bahwa sekarang konsultasi publik, sekarang menjaring aspirasi dan macam-macam yang pada akhirnya adalah kemudian tidak akan keluar. Karena mereka akan butuh lagi resource finansial, biaya, kos yang sangat besar untuk pemilu. Dan pada saat itu, ketika undang-undang perampasan aset cepat diketuk palu, jangan-jangan justru biaya cetak baliho pun mereka sudah tidak punya kalau ternyata harta mereka itu diperoleh secara haram. Maka untuk membuktikan sekali lagi saya menantang kepada DPR, tetapkan undang-undang perampasan aset, itu artinya Anda bukan bagian dari koruptor. Mendiamkan undang-undang perampasan aset itu artinya Anda adalah bagian dari korupsi itu sendiri. Teman-teman semua, sekali lagi, jangan Anda hanya mengingat wakil rakyat itu pada saat pemilu. Jangan letakkan kepercayaan itu kepada mereka 100% setelah kertas suara itu dimasukkan dalam kotak suara. Tapi ketahuilah bahwa ketika Anda mencoblos dan meletakkan itu pada saat itulah yang Anda harus ingat bagaimana bisa menagih janji kepada mereka. Karena diam Anda itu memberikan peluang untuk mereka tetap menjadi korup dan bersuara pun sesungguhnya kita harus melakukan konsolidasi untuk terus mengingatkan. Karena denyut nadinya DPR adalah sesungguhnya memastikan bahwa negara kita baik. Kita diam itu artinya memberikan peluang korupsi semakin subur dan pada saat itu rakyat semakin miskin. Korupsi memiskinkan rakyatnya, pemimpin berintegritas mensejahterakan rakyatnya. Semakin tinggi angka kemiskinan, itu artinya bahwa pejabat kita adalah pejabat yang korup. Terima kasih. Saya ingin mengajak kita semua, boleh kita berbeda pendapat, tapi yakinlah bahwa kita sama dalam prinsip untuk membenci koruptor. Dan cara membenci itu adalah jangan coba-coba memberikan toleransi sedikit pun kepada koruptor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.